Halo, selamat malam. Baik, di sini saya akan mengeksplorasi modul yang ada di service desk. Nah, yang pertama, kita terlebih dahulu harus mempunyai akun untuk bisa login atau masuk ke dalam tampilan ini. Nah, untuk yang pertama, pada tampilan home, kita bisa lihat ada di sini ada request yang masuk baru juga dan ada grafiknya untuk tampilan ini, lalu juga request yang masuk dari minggu yang lalu, terus SLA violation by technician, request yang diterima, dan juga kita bisa lihat request yang diterima dalam 20 hari terakhir dan request yang sudah selesai dalam 20 hari terakhir. Nah, untuk untuk service desk ini ada beberapa menu yang tersedia, yaitu dari home, activities, request, problem, change, report, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, yang pertama kita untuk membuat sebuah insiden, kita harus klik menu request. Nah, di sini kita bisa pilih ya masing-masing request tipenya itu insiden kah atau service atau keduanya. Nah, saat ini kita pilih menu yang insiden. Nah, sebelumnya karena akun saya ini sudah dibuat dari beberapa hari yang lalu, dia sudah ada beberapa insiden yang sudah dibuat oleh sistem. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, tapi jika misalnya tampilannya kalian itu masih kosong, atau buat pengguna baru atau yang baru buat akun, biasanya tampilannya akan masih kosong, belum ada isinya seperti ini. Kalian tinggal klik new incident. Nah, di sini tampilannya akan keluar seperti ini ketika kita mengklik new incident, dimana kita bisa masukin dan isi semua bagiannya ya pastinya. Misalnya kita buat sebuah insiden baru gitu. Sini kita request type-nya insiden, untuk statusnya kita open misalnya. Lalu mode-nya itu kita mau pilih email. Levelnya ini bisa dipilih sesuai kebutuhan ya pastinya. Ada tier 1, tier 2, 3, dan 4. Bebas pilih yang mana saja. Nah, di sini juga ada impact-nya, misalnya affect business. Misalnya ini terserah sih mau isi apa. Lalu juga kita bisa tentuin kebutuhannya itu untuk insiden ini apa. Misalnya prioritasnya itu dan urgensinya itu urgent misalnya. Prioritasnya juga kita bisa nih buat high atau critical mungkin atau high. Nah, di sini juga bisa ya kita requester name-nya siapa. Lalu kita bisa pilih site-nya, technician-nya siapa misalnya, dan lain-lain. Di sini juga kita bisa lampirin file untuk sebagai pendukung di insiden ini. Nah, misalnya kita langsung masukin dulu request name-nya, requester name. Misalnya subjeknya kita buat aja insiden.
Ini hanya misalnya ya. Nah, kemudian ketika kita add request, dia akan tampil seperti ini. Nah, di sini juga kelihatan ya ID-nya itu berapa, statusnya apa, priority-nya apa, technician-nya siapa. Nah, ada juga task, checklist, dan kita bisa reminders ya, buat remindersnya untuk ngingetin technician-nya. Nah, di sini juga bisa kelihatan progresnya seperti apa. Lalu kita ke menu home. Di sini juga ada menu yang lain nih, misalnya nih schedule-nya itu kita bisa lihat ya, ada berapa request, berapa project di hari ini misalnya, lalu ada reminders apa, ada task apa gitu. Kita bisa lihat melalui schedule ini, dan kita bisa pilih, sesuaikan misalnya base site, terus juga technician-nya siapa gitu. Kita bisa langsung atur sesuai kebutuhan kita masing-masing. Nah, di sini juga ada text availability chart, ada tasknya juga. Nah, ini di menu task ini kita bisa lihat juga progresnya tuh sudah sejauh mana gitu. Kayak ini masih progresnya itu 0, dan kita juga bisa, misalnya ini sudah komplit nih untuk task yang ini, kita bisa langsung hapus gitu, misalnya delete. Nah, seperti itu. Lalu juga di sini remindersnya. Nih, misalnya reminders summary-nya itu contact Dell vendor for external warranty. Nah, kita bisa nih langsung bikin langsung ke link-nya ya. Nih, kita bisa nih kalau misalnya sudah kita lakukan, kita bisa mark complete. Terus juga nih bisa misalnya kita atur gitu, kita tuh email sebelum misalnya 30 menit atau 1 jam misalnya. Jadi sebelum 1 jam reminders ini akan di email gitu, supaya kita bisa oh ya, maaf, di sini kita harus tentuin tanggalnya dulu, misalnya tanggal 13 misalnya. Nah, nanti dia akan langsung kirim email di hari yang udah kita tentuin dan di jam juga yang sudah kita atur. Nah, lalu juga ada announcement. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya, ada announcement.
Misalnya nih, time to submit income tax proofs. Nah, ada deskripsinya tuh sebagai berikut. Nah, di service desk ini juga ada menu activities, dan juga kita bisa pilih ya, sesuaikan public face-nya siapa. Terus kita bisa buat new incident atau new task di sini juga. Ini kita bisa buat touch baru. Nah, lalu juga ada menu problems. Di sini juga kita bisa buat new problem, dan kita bisa sesuaikan isi sesuai kebutuhan pastinya. Lalu ada juga report, dimana reports on complete release ini juga dari masing-masing, maksudnya dari semua reports kita bisa lihat per masing-masingnya sesuai. Misalnya kita mau lihat report on complete release. Nah, di sini kita bisa tuh pilih sesuai kategori atau tipe, priority, urgency, terserah, bebas yang mana yang bisa diakses ke dashboard misalnya. Terus ada juga drill down analysis. Nah, di sini kita bisa nih request buy-nya siapa, misalnya complete date, start period atau last week misalnya, kita bisa pilih. Nah, di sini ada request ya, ada 3 request yang sudah complete misalnya. Terus kita juga bisa lihat query report, schedule report, report setting. Ini juga bisa pada menu change, kita juga bisa nih bikin new change yang baru. Lalu kita bisa ganti nah, ini kita bisa ganti mungkin dengan edit dulu ya, edit touch-nya kah atau apanya gitu, terserah. Nih, submission state-nya kita bisa ganti-ganti. Nah, seperti oh iya, untuk di menu home juga ada ini my summary. Nih, ada 3 tampilan, maaf, bukan 3 tampilan, ada 3 menu juga yang tampilan dari request, problem, change, yang bisa kita lihat ya dari semuanya service desk ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya eksplorasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.